Berlatar di Iran, dua anggota pasukan elit rahasia perahu khusus ditugaskan dalam sebuah misi berbahaya. Mereka adalah Sersan Sretan dan Marty, bertugas untuk mencari bahan kimia pembuatan senjata biologis Iran yang kini mengancam nyawa ribuan masyarakat. Mereka pun memulai penyusupan lewat sebuah saluran air dan memiliki kamera yang terhubung langsung dengan tiga anggota intelijen Irlandia Utara yang berbasis di Britania Raya. Di antaranya adalah Egy, Stes, dan juga Cumming. Ketiganya terus memantau pergerakan mereka selagi pompa air dalam keadaan yang mati. Untuk beberapa saat penyelaman berhasil dilakukan sampai mereka berada di persimpangan. Namun tiba-tiba persediaan oksigen Marty turun drastis tanpa diketahui apa sebabnya. Bahkan sistem tak melacak adanya pagar yang menghambat pergerakan hingga menyebabkan oksigennya tersedot habis. Tak hanya harus memakai oksigen secara bergantian, petaka hampir menimpa ketika mesin pompa kembali menyala sampai salah satunya mulai terbawa. Namun karena dibekali kemampuan menyelam level mahir, rintangan bawah air sesulit apapun mampu mereka taklukkan. Tiba di laboratorium, Stratton meminta helikopter menjemputnya lantaran mereka tak mungkin kembali dengan melewati pipa. Maka setelah disetujui, mereka bergegas menyisir setiap sudut yang tidak lagi berpenghuni. Hal itu seketika membuat mereka curiga dan mulai memasangkan peledak untuk berjaga-jaga. Beriringan dengan helikopter yang mulai diterbangkan, mereka menemukan mayat pekerja yang tewas terbunuh tanpa adanya barang yang telah mereka cari. Mengetahui adanya hal yang mencurigakan, Stratton meminta helikopter menjemputnya di lokasi yang berbeda. Bahkan meskipun Egy sempat menolaknya, ia terus memaksa karena firasat yang mengatakan adanya tanda berbahaya. Di mana dugaan yang tepat sasaran ketika penembakan terjadi disusul oleh fakta bahwa mereka telah terkepung. Ternyata para teroris sengaja menjadikan lab ini sebagai tempat untuk menjebak mereka. Hal itu membuat keduanya berusaha membalas serangan sekaligus mencari cara untuk melarikan dirinya. Bahkan tak dibiarkan lolos dengan mudah, musuh terus mengejar selama mereka keluar menuju ke tempat penjemputan. 1 menit sebelum tibanya helikopter, keadaan mereka semakin terhimpit karena seluruh musuh telah dipersenjatai. Di mana salah satu tembakan berhasil mengenai Marty, bertepatan dengan datangnya tim penjemput yang segera mengevakuasi mereka. Setelah misi yang gagal untuk menghancurkan senjata biologis, Marty tewas hingga Stratton mengalami kesedihan yang mendalam. Ia telah mengenal Marty dalam waktu yang lama, dan kehilangan salah satu rekan terbaik yang menjadi hal yang sangat ia sesali. Di markas M16 atau yang dikenal juga dengan Dinas Intelijen Rahasia Inggris, Stratton dipanggil oleh atasan yang bernama Sumner. Ia ditegur karena berani mengubah perintah penjemputan dan dianggap telah menentang rantai komando. Namun meskipun demikian, Sumner bersimpati atas kematian Marty dan memberitahu tentang banyak korban yang terus bertambah. Maka ia harus melupakan kematian temannya dan kembali bertugas seperti sedia kala. Ia pun menemui Egy dan mulai meneliti tentang penyerangan yang telah terekam, termasuk bertanya mengapa musuh bisa mengetahui kedatangan mereka. Saat itulah wajah seorang menembak Marty berhasil terekam dan diduga sebagai pemimpinnya. Di pangkalan pasukan khusus perahu, seorang pria bernama Hank datang untuk menggantikan posisi Marty. Dia adalah anak buah Marty yang sangat loyal, sampai-sampai rela menolak 3 penugasan demi ditempatkan dalam misi ini bersamanya. Misi mereka adalah untuk menghentikan senjata biologis bernama Satan Snow yang telah beredar di luar sana dan menjadi mikro udara paling mematikan yang pernah ada. Diselidiki juga adalah pria bernama Gregory Barovsky, anggota Badan Keamanan Rusia yang berspesialisasi pada kontraintelijen di Eropa. Dia merupakan agen terbaik dan disebut sebagai orang paling berbahaya yang pernah ditemui. Selidik punya selidik, Sumner pernah menjadi agen ganda dalam sebuah operasi untuk membunuh Barovsky. Namun setelah 20 tahun ditetapkan tewas oleh pasukannya sendiri, Barovsky masih berkeliaran sampai saat ini. Maka dari itu ia akan berurusan langsung dengan Interpol demi mencarinya, dan Stratton akan memimpin operasi di lapangan. Adegan berpindah di Ukraina ketika sekelompok teroris menyebarkan senjata biologis berupa asap beracun ke pemukiman penduduk. Hal tersebut menyebabkan 148 korban ditemukan tewas dan tim pencari menduga bahwa jumlah itu akan meningkat setiap harinya. Dari hasil penyelidikan, Egy mengetahui bahwa zat yang disebar membutuhkan pemahaman kimia rumit, sehingga hanya ada 2 orang kemungkinan berhasil membuatnya. Namun dari 2 kandidat itu dugaan merujuk ke nama Tariq Alawi. Dia adalah pembuat bom legenda yang telah lama menjadi buruan Interpol dengan lokasi terakhir berada di Roma.
Tak butuh waktu yang lama, pasukan pun langsung diberangkatkan ke Roma setelah mengetahui pasti keberadaan Alawi. Mereka menangkapnya tepat ketika ia bersama dengan seorang pengawal dan segera membawanya untuk proses interogasi. Sejumlah pertanyaan pun diajukan hingga mereka mengetahui bahwa senjata tersebut tidaklah dihancurkan, tetapi dicuri Borovsky dari Iran. Namun Alawi hanyalah orang yang bertugas membuat alat penyebar dan merasa tak bertanggung jawab atas kematian ratusan orang. Demi membuatnya menyebutkan nama yang terlibat, EG menggunakan kelemahan dengan mengancam keselamatan sang putra. Hal itu membuatnya mengucap nama Greco. Dia adalah seorang pembuat bom yang telah mengembangkan sistem drone. Konon Borovsky akan menerbangkan senjata biologis lewat ketinggian sehingga kematian akan menjangkau dalam skala yang besar. Maka setelah menggenggam informasi itu, mereka memberi Alawi ganjaran setimpal atas perbuatannya. Assalamualaikum. Setelah itu mereka melanjutkan tugas untuk menyelidiki lokasi di mana Greco berada, di mana Stratton dan Hank berhasil menyusup ke markas untuk mengambil gambar, sekaligus meletakkan kamera yang nantinya akan merekam aktivitas mereka. Dan tindakan itu pun baru dihentikan ketika Greco datang membawa serta pengawalnya, sehingga Stratton menyimpulkan bahwa akan ada sebuah pertemuan dengan seseorang. Singkat waktu saat larut malam, mereka masih memonitor dari luar gedung agar memastikan langsung gerak-gerik Greco selanjutnya, di mana dugaan yang terjawab ketika menemukan kemunculan Borovsky yang mulai membahas perihal cara dan bagaimana drone tersebut bekerja. Namun ketika mereka memasang kuping untuk mendengarkan semua percakapan, kamera tersembunyi itu berhasil ditemukan. Melihat bahwa ada pihak yang sengaja memata-matainya, Borovsky murka dan tanpa babi bu langsung menembak seluruh ajudan Greco. Ia menuduhnya telah bersekongkol dengan seseorang dan tak segan membunuhnya sebagai bukti bahwa semua orang yang berani melawannya akan menghadapi kematian. Lewat pengalaman menghadapi banyak lawan dan berbagai situasi genting selama puluhan tahun, bukan tanpa alasan Borovsky menjadi agen Badan Keamanan Rusia yang paling ditakuti. Ia dapat memperkirakan bahwa posisinya telah terancam, sehingga seluruh barang-barang penting siap untuk dibawa. Ia juga mulai mencurigai sebuah mobil yang berisi Stratton di dalamnya. Namun sebelum ia mendekat untuk memeriksa, Hank lebih dulu menyerang hingga pecahnya pertempuran. Mereka pun mulai mengepung dari berbagai arah berharap bisa menangkapnya saat ini juga. Tetapi tindakan itu tak cukup mencegah pergerakan Borovsky yang luar biasa cepat, sehingga penangkapan yang mereka lakukan kembali berujung kegagalan. Akibat misi tempo hari yang memakan banyak korban jiwa, Hank berniat mundur karena merasa kegagalan itu disebabkan atas perbuatannya. Namun Stratton berbesar hati menerima dan sudah melupakan kejadian itu, bahkan mengajak bertemu dengan ayah angkatnya yang sibuk mengurus perahu bekas yang sudah tak layak untuk berlayar. Mereka pun kembali berkumpul di markas untuk membahas rencana selanjutnya. Dari situlah Slash mulai meneliti keseluruhan drone yang berhasil mereka curi dan membuat lokasi bom yang diduga akan menuju ke beberapa kota di Italia. Maka mereka harus cepat bergerak dan meminta Cumming untuk menghubungi Washington agar bantuan segera datang. Ketika Cumming kembali ke ruangannya, ia mendapatkan sebuah file dari Direktur Operasi Divisi Timur Tengah Badan Intel Rahasia. Pesan itu berisi seputar data asli dirinya dan membuktikan bahwa selama ini dia adalah seorang mata-mata yang ditugaskan oleh Borovsky. Namun dalam beberapa hari belakangan, ia telah mengabaikan tugasnya sampai Borovsky mengancam agar ia mengembalikan drone yang telah mereka curi, atau semua identitasnya akan dibocorkan kepada Sumner. Just may survive if you do as I say. Kembali ke London, Stratton menyampaikan pada Sumner bahwa ia dan timnya bertekad akan menangani misi ini sampai tuntas seluruhnya. Mereka akan melakukan operasi dengan mempersiapkan senjata yang jauh lebih canggih dan lebih mahal daripada misi di Iran pertama kalinya. Namun ketika bantuan Cumming sangat dibutuhkan, mereka menemukan fakta bahwa ia telah melarikan diri bersama drone tersebut. Menyusul kabar itu, Slash berhasil memantau pergerakan drone yang menunjukkan bahwa sasaran berikutnya adalah London, di mana laporan kembali diterima bahwa terjadi pembajakan kapal yang dilakukan oleh Borovsky dan komplotan anak buahnya. Maka pasukan khusus spesial bot pun langsung dikirim demi menghentikan semua rencana Borovsky. Dengan menggunakan elemen kejutan, mereka menyergap musuh dengan cepat dan tepat sesuai julukannya selama ini, bahwa mereka adalah dedengkot militer yang paling disegani. Namun karena musuh mereka merupakan seorang yang lihai melarikan diri, Borovsky kembali lolos hingga Stratton dan Hank segera melakukan pengejaran.
Akibat jembatan yang ditutup keduanya gagal menghentikan Borowski yang lolos memasuki sistem kanal. Peti yang memuat drone itu pun masih dibawa, sehingga mereka mencari jalan lain untuk mengejarnya. Keadaan pun semakin menegangkan sampai polisi dan angkatan udara ikut diturunkan, di mana Egi nekat menemui kambing yang kini mengancungkan senjata ke arahnya dan memaksa untuk membawanya pergi ke lokasi di mana terdapat sebuah benda yang telah mereka cari. Oleh sebab itu ia menghubungi Stratton secara diam-diam hingga pria tersebut mulai mendengar seluruh percakapannya. Namun bukannya menunjukkan benda itu kepadanya, kambing justru menghabisi dirinya sendiri. What is this place? Dengan mengumpulkan segenap keberanian, Egi memasuki tempat tersebut sambil terus terlibat kontak dengan Stratton, di mana setelahnya Borowski datang membawa peti berisi senjata biologisnya dan dimasukkan ke sebuah bus yang mulai dijalankan. Entah apa tujuan Borowski selanjutnya, namun Stratton berusaha mencari keberadaan bus yang membawa Egi. Akan tetapi karena banyak bus yang beroperasi di jalanan, hal itu cukup menyulitkan pencarian mereka. Untuk itulah Egi menggunakan flash kamera agar posisinya tetap diketahui. Begitupun Stas yang berusaha melacak dari gedung agar selalu berwaspada. Be there, her signal's right on top of yours. Setelah waktu yang tepat dan bus memasuki tempat yang jauh lebih sepi, Stratton memulai aksi dengan melakukan penembakan. Namun karena keadaan mobil 2 kali lebih kecil, mereka harus dihimpit dan sulit menembus celah untuk menyerang. Beruntungnya mereka tak pernah kehabisan cara dan mulai menghabisi satu persatu musuh, sampai Stratton bisa memasuki bus tersebut. Bahkan dengan keahlian menembaknya yang akurat, Hank berhasil menumbangkan sang sopir beserta meledakkan bus agar berhenti. Akibatnya bus mengalami hantaman yang keras sampai Egi jatuh terpental. Begitupun mobil yang terguling berkali-kali hingga ia mengalami luka yang parah. Bahkan keadaan Stratton lebih mengenaskan, namun ia masih berusaha bangkit karena drone masih utuh tanpa adanya kerusakan. Saat ia ingin mengebom drone itu, Borowski muncul dan langsung menembaknya. Ia pun tak berdaya sampai yang membawanya mundur, sehingga drone itu mulai diterbangkan tanpa bisa dihentikan. Bertepatan dengan pasukan bantuan yang datang, Stratton sempat melemparkan granatnya hingga membuat Borowski terbunuh dengan tubuh yang terkoyak, di mana serangan langsung dilakukan terhadap bus tersebut sampai ledakan pun terjadi menghancurkan seluruhnya. Setelah berhasil misi itu, Stratton mulai pulih dan melancarkan rencana selanjutnya, yakni mengajak Egi untuk berkencan. Begitupun Hank kini menetap di sana untuk sementara waktu dan diajak berkeliling dengan perahu bersama-sama. You too, there's fishing to be done. Pasukan khusus spesial bot memang memiliki kemampuan luar biasa yang tidak hanya menguasai kedalaman air, namun juga mampu beroperasi di daratan. Film ini hanya memberikan kita gambaran kecil mengenai skill mereka, karena faktanya mereka telah melakukan banyak misi-misi penting selama Perang Dunia II. Salah satunya terkenal karena kemampuan menempuh perjalanan 100 km dengan kano untuk menyerang kapal-kapal kargo di pelabuhan Prancis. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.